Pulang dari sini nanti siapin aja asa golok yang tajam, siapin senjata yang kita punya ya. Tiap saat saya bisa beri komando. Sekarang ada PKI gaya baru, ngakunya pasukan Wali Songo. Iya, bukan pasukan Wali Songo, itu pasukan Walang Sangit. Jangan main-main yang suka menghina Habib Rizik di medsos. Kalian menghina cucu Nabi sama menghina Rasul kakeknya, betul? Apa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Di dalam tubuh kami mengalir darah suci Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah pejuang, mengalir darah keberanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yang dimana channel ini membahas mengenai kebobrokan ajaran Habib-Habib Ba'lawi dari masa ke masa. Jadi mereka itu mendoktrin kaum muslimin Nusantara, dan sebagian kaum muslimin Nusantara ini termakan oleh doktrin mereka, yaitu dengan mengatasnamakan sebagai zuriat baginda Nabi SAW, dengan mengatasnamakan yaitu sebagai ahlul bait Nabi SAW. Namun mereka teman-teman di akhir-akhir tahun ini mereka ini akan rungkat, dan kerungkatannya ini seakan-akan mereka ini paling terzolimi teman-teman, yaitu seperti video-video yang saya ingin tampilkan ini. Nah teman-teman, jadi saya ingin mengajak kaum muslimin ya agar tidak lagi diperbudak ataupun dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang mengaku sebagai zuriat baginda Nabi SAW, yaitu seperti Habib-Habib Ba'lawi yang ada di Indonesia ini. Jadi kita ini malah semakin bodoh teman-teman ya, ketika kita mengikuti mereka, ajaran mereka dengan dongeng khurafatnya, dengan ajaran mereka itu yang sangat keras sekali terhadap sesama kaum muslimin, dan banyak jejak-jejak digital mereka. Jadi mereka itu ingin menguasai publik. Nah pada intinya teman-teman, mereka itu ingin menguasai Indonesia ini. Bahkan sejarah-sejarah Indonesia dibelokkan, bahkan yaitu makam-makam palsu dimunculkan, bahkan yaitu pahlawan-pahlawan dibelokkan menjadi golongan mereka yaitu Ba'lawi. Dan ini sudah nyata teman-teman. Ini adalah namanya penjajahan spiritual dan perbudakan. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu videonya. Tengah bangsa yang sedang mencari jalan keluar dari gelombang kebencian dan polarisasi, muncul satu kenyataan yang tak bisa lagi diabaikan. Di sekitar kita ada sosok-sosok yang dengan pintar menyamar sebagai pembela agama. Mereka berteriak lantang atas nama Rasulullah. Namun di balik teriakan itu tersembunyi sebuah ambisi yang menjijikkan. Bukan untuk dakwah, bukan untuk keadilan, tetapi untuk kekuasaan dan untuk mendominasi. Mereka adalah FBI, Front Pembela Islam. Ormas yang sejak awal kemunculannya kerap menggunakan narasi kekerasan dan menebarkan ketakutan sebagai alat untuk menguasai ruang publik. Mereka datang bukan dengan dialog, tapi dengan sweeping atau persekusi. Bukan dengan ilmu, tapi dengan pengerahan massa. Dan yang lebih berbahaya lagi, mereka datang dengan bendera kesucian, menyebut diri sebagai bagian dari zuriyah Nabi. Mereka menggunakan jurus utama yang sudah bisa dibaca. Jurus utama mereka adalah memutar balikan fakta, mengubah pelaku menjadi korban, mengubah kritik menjadi fitnah, dan mengubah setiap bentuk penolakan menjadi serangan terhadap Islam. Sebab kenapa PWI selama ini tuh mengadu domba umat? Habaib kiai diadu domba, dipecah belah, dikotak-kotakkan antara suku, pribumi, rasis, suka menebar adu domba kemana-mana. Fakta-fakta pun dibungkus dengan narasi penganiayaan, tindakan aparat. Mereka balas dengan seruan kriminalisasi ulama. Sekarang saya minta Kapolres semuanya tidak boleh campur urusan keamanan. Gak perlu diamankan, sudah aman. Ngerti? Gak perlu Kapolres, gak perlu Kapolda, gak perlu Kapolri. Ngerti? Gak butuh apa-apa. Kamu orang jaga ebong sana. Jangan pakai masuk sini. Tak cacur dong kalau masuk sini. Intel-intel keluar dari sini. Kalau enggak saya abrak-abrik. Ngerti? Setiap penolakan masyarakat, mereka bungkus dengan tudingan anti Islam atau menudingnya dengan sebagai PKI. Kita akan perang, kita akan kejar. Kita akan kejar, hajar, habisi, ganyang semua monyet PKI yang selama ini menghina ulama, menghina habaib, menghina muhibbin, menghina NKRI, dan pura-pura bela Pancasila. Jadi gini ya teman-teman ya. Jadi Bapak Rizik Syihab ini sudah mendoktrin yaitu para muhibbinnya. Jadi siapa yang membenci para habib ini PKI. Jadi wajib untuk dihabisi. Doktrin inilah ya teman-teman yang menjadi patokan para muhibbin yang ada di Pemalang kemarin itu. Jadi siapa saja yang menghalangi dakwahnya Bapak Rizik Syihab adalah PKI.
Berbeda dengan PWI-LS setengah-setengah, karena masih tahu bahwasanya FPI ini terdoktrin oleh Bapak Rizik Syihab. Jadi tidak ada penyerangan ataupun membawa sajam. Nah, berbeda kan ya dengan FPI teman-teman. Jadi mereka itu sudah terdoktrin dari Bapak Rizik Syihab. Jadi siapa saja yang menghalangi Bapak Rizik Syihab ataupun yang tidak menyukai Bapak Rizik Syihab ataupun yang berseberangan dengan Bapak Rizik Syihab, maka akan dituduh sebagai PKI. Nah, hati-hati, ini adalah termasuk menghasut, adu domba. Coba mari kita lanjutkan ya. Tanya sekali lagi, semua siap berjuang? Siap ikut Habib? Takbir! Dan setiap kali mereka disorot, mereka akan berlindung di balik gelar Habib Zuriyah Nabi, Imam Besar. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah berjuang, mengalir darah keberanian. Kakek-kakek kami sudah biasa dibunuh. Makanya selalu saya sampaikan, hei aparat, hei pejabat, kami bukan pengecut, kami bukan pecundang, kami tidak bisa diancam-ancam. Tapi hari ini masyarakat mulai sadar, masyarakat tidak lagi bisa dibodohi dengan jubah dan sorban ataupun nasab palsu. Masyarakat mulai menanyakan keabsahan sebagai cucu Nabi yang sering diteriakkannya. PWLS menanyakan itu karena cinta. Islam bukan sebagai pembenci Islam. Di tengah suasana memanas itu, datanglah kabar Rizik Syihab, tokoh utama FPI dijadwalkan akan berceramah di Pemalang. Tapi tak semua masyarakat setuju. Ada sebagian yang diam, sebagian ragu, sebagian memilih menghindar. Tapi satu barisan tampil ke depan. PPWI-LS, Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah. Mereka berdiri tegak, mereka menolak kedatangan Rizik Syihab. Masa PWI-LS menolak kehadiran Habib Rizik karena isi ceramahnya dinilai banyak mengandung provokasi. Bukan karena mereka membenci agama, tapi justru ingin menyelamatkan agama dari tangan-tangan yang menjadikannya alat politik. PWI-LS bukan ormas baru, karena mereka lahir dari rahim perjuangan para santri, para ulama, para pendakwah yang resah melihat Islam dibajak oleh ormas-ormas yang radikal. Mereka bergerak dengan visi untuk memurnikan Islam dari kebohongan dan bid'ah yang terbungkus surban, dari kultus keturunan Nabi yang tak berdasar. Ketika Rizik hendak hadir, PWI-LS bersuara, menolak kedatangan provokasi, menolak datangnya penyebar fitnah, menolak FPI, menolak Rizik. Karena PWI-LS tahu, Islam bukan ajaran kebencian, dan Nabi tidak pernah mewariskan kekerasan. Pulang dari sini nanti siapin aja kaca golok yang tajam, ya siapin senjata yang kita punya ya. Tiap saat saya bisa beri komando. Sekarang ada PKI gaya baru, ngakunya pasukan Wali Songo. Iya, bukan pasukan Wali Songo, itu pasukan Walang Sangit. Penolakan ini bukan spontan, tetapi karena melihat jejak digital Rizik saat berceramah yang dinilai penuh dengan memecah belah, ujaran-ujaran yang menebar amarah, fitnah-fitnah yang menjadikan lawan politik sebagai musuh Islam. FPI tidak datang untuk menyampaikan Islam, mereka datang untuk menguasai ruang publik. Mereka tidak membawa ilmu, tapi membawa tekanan massa. Mereka tidak hadir sebagai penyambung lidah ulama, tapi sebagai corong kemarahan. Coba perhatikan jejak digital mereka. Ketika mereka tak ragu sweeping tempat ibadah agama lain dengan sebut jihad. Mereka menghina pemerintah dengan sebutan amar makruf. Ketika mereka terlibat bentrok, mereka bilang itu karena membela agama. Padahal semua itu sampah agama. Membungkus kekerasan sosial dengan kesalehan palsu. Dan yang lebih parah lagi, mereka menjual satu hal yang seolah tak bisa disentuh, yaitu menjual nama Nabi. Ya betul, nama Nabi Muhammad SAW, agar mereka terlihat seorang manusia suci. Apa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat itu. Dan atas nama klaim itu, mereka menuntut pembelaan, penghormatan, dan bahkan perlindungan dari kritik. Seakan siapapun yang mengkritik mereka berarti menghina Rasulullah. Jangan main-main yang suka menghina Habib Rizik di medsos. Kalian menghina cucu Nabi sama menghina Rasul kakeknya, betul? Astagfirullah ya teman-teman. Jadi mereka ini kan ya sudah lama itu mendoktrin kaum muslimin di mimbar-mimbar, yaitu dengan doktrin seperti ini ya teman-teman. Yaitu barang siapa yang menghina Bapak Rizik Syihab, maka kalian itu sama saja menghina Rasulullah SAW. Saya nggak percaya 100% kalau Bapak Rizik Syihab ini keturunan baginda Nabi SAW. Ya tes DNA dulu ya, tes DNA dulu.
apakah DNA-nya itu bersambung kepada Rasulullah SAW seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Rizik Syihab dulu pernah mengatakan bahwasanya banyak sekarang ini yang mengaku Habib, yaitu tes DNA. Jadi nanti DNA Rasulullah itu kemana, DNA dia juga kemana. Nah, ini adalah perkataan dari Bapak Rizik Syihab yang selalu saya pegang, teman-teman. Jadi kalau di zaman sekarang ini mereka itu mengaku-ngaku zuriat Nabi, itu pasti ada kemauannya, teman-teman. Coba mari kita lanjutkan ya. Ketika Rasulullah umbar syafaatnya diobral untuk umatnya, yang benci keluarga Rasulullah jangan harap dapat syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad. Nabi tanya modalnya apa? Tresno putun jenengan Kanjeng Nabi. Masuk. Ini adalah jurus licik yang telah dipakai berkali-kali. Kemudian kebohongan yang diulang-ulang dijadikan tameng mereka. Dan FPI adalah ormas yang paling aktif memanfaatkan tameng itu. Mereka tahu bahwa masyarakat Indonesia sangat menghormati keturunan Nabi. Maka mereka jadikan identitas itu sebagai alat pembungkamnya. Jangan kritik Habib, jangan koreksi zuriyah Nabi, karena itu sama saja menghina Rasulullah. Ya. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Padahal yang dikritik adalah kelakuan bejatnya, yang dilawan adalah fitnahnya, yang ditolak adalah tebaran kebenciannya. Masyarakat kini telah bangun tak mau dibutakan oleh simbol, tak mau diperdaya oleh sosok preman yang berjubah. Karena hari ini banyak masyarakat yang sudah tahu jika banyak yang menggunakan nama Nabi tapi tidak membawa risalahnya. Islam tak butuh kekerasan. Islam datang dengan kasih sayang. Rasulullah adalah rahmat bagi seluruh alam. Tapi apa yang dibawa FPI? Apakah mereka membawa rahmat? Apakah mereka menyatukan umat? Apakah mereka menyampaikan ilmu? Jawabannya tidak. Mereka membawa ketegangan. Mereka menciptakan musuh fiktif. Mereka mengarahkan umat untuk saling curiga. Mereka memecah belah bangsa atas nama akidah. Mereka menghina pemerintah dengan dalil syariat. Mereka menjadikan konflik sebagai alat ekspansi. Dan semua ini didukung oleh satu narasi utama. Mereka adalah pejuang Islam dan pemimpinnya. Rizik Syihab adalah imam besar dari zuriyah Nabi. Ini bukan dakwah. Ini adalah penipuan spiritual. Dan ketika PWILS menolak kehadiran Rizik di Pemalang, mereka sedang menyelamatkan kehormatan agama. Mereka tidak ingin Pemalang menjadi panggung kebohongan berikutnya. Mereka tidak ingin masyarakat terpecah. Karena satu tokoh yang hanya datang membawa amarah, kebencian, bukan pencerahan, dan saatnya untuk mengakhiri kultus keturunan. Nasab bukan jaminan, garis keturunan bukan parameter kebenaran. Yang diwariskan Rasulullah adalah ilmu dan akhlak, bukan status darah. Tapi di negeri ini, status Habib sering dijadikan keistimewaan politik. Mereka seakan tak bisa disentuh hukum, tak bisa dikritik media. Bahkan saat mencaci maki di mimbar, malah dipuja-puja. Ini adalah kerusakan. Ini bisa dikatakan pembusukan dari dalam. Islam tidak mengenal kasta, tidak mengenal tuan dan budak. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Dan takwa bukan diwariskan, tetapi takwa adalah perjuangan pribadi. PWLS memahami ini. Mereka berdiri bukan karena benci, tetapi berdiri karena cinta. Cinta pada Islam yang murni, yang damai, yang tidak dijadikan alat. Bangkitlah umat. Kini waktunya umat bangkit. Terlalu lama kita dibutakan oleh gelar zuriyah Nabi. Terlalu lama kita dibungkam oleh retorika keras. Terlalu lama kita percaya pada tokoh yang tidak layak dipercaya. Hari ini Islam tidak butuh provokator, tidak butuh caci maki di mimbar, ataupun kekerasan, tetapi Islam butuh penerang. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi saya setuju sekali dengan video ini, teman-teman ya. Yang ini adalah channel WBNER. Ya, teman-teman bisa subscribe ya. Bagus sekali. Jadi penyampainya ini memang bagus sekali, teman-teman. Jadi yang saya tangkap dari video ini adalah banyak, yaitu kaum muslimin ini tertipu dengan golongan Habib-Habib alamin yang dimana mereka itu mengaku sebagai zuriat baginda Nabi SAW. Namun kenyataannya, teman-teman, di lapangan mereka itu bukan membawa rahmat, melainkan adalah membawa perpecahan. Ya, seperti ceramah-ceramahnya itu, ya mereka itu mengajak umat, mengajak kaum muslimin untuk membenci pemerintah, yaitu dengan dalih amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kenyataannya, teman-teman, ya yang ada malah kita itu dipecah belah, kita itu diajak untuk membenci pemerintah. Jadi nggak ada Rasulullah itu seperti ini mengajarkan umatnya. Yang ada adalah para ulama ini menasihati para pemimpin, bukan keluar-keluar di depan mimbar, bukan keluar-keluar di depan kaum muslimin, yaitu membenci pemerintah, mencaci maki pemerintah. Itu baru satu, teman-teman. Belum yang lainnya. Belum yang lainnya. Mereka itu kalau berceramah selalu meninggikan leluhurnya, selalu meninggikan kelompoknya.
dan meninggikan dirinya sendiri. Bahkan mereka itu mengaku nasabnya paling mulia, yaitu nasab Rasulullah SAW. Tapi ketika disuruh untuk tes DNA, mereka bilang haram. Padahal teman-teman, tes DNA ini tidak ada yang mengharamkan. Siapa yang mengharamkan tes DNA? Ya. Nah, mereka itu membuat fatwa sendiri, tes DNA haram. Karena mereka sudah mulai terpojok, teman-teman. Dan berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman, filolog, dan tes DNA, mereka ini tidak membuktikan secara ilmiah mereka itu keturunan baginda Nabi SAW. Jadi nasabnya itu terputus, hanya mentok kepada Ubaidillah. Nah, sekarang ini kita harus menyadarkan umat, jangan sampai umat ini terdoktrin kembali oleh omongan-omongan dari Habib Ba'lawi yang ada di Indonesia ini, yang dimana mereka itu selalu mendoktrin barang siapa yang membenci Habib Rizik, maka sama halnya yaitu membenci Rasulullah SAW. Ini dari mana teman-teman? Sekarang buktikan mana nasab kamu itu bersambung kepada Rasulullah. Coba deh tes DNA, gitu saja ya. Tapi mereka nggak berani teman-teman ya. Doktrinnya seperti itu. Ini berbahaya bagi umat Islam. Jadi kita itu terdoktrin bukan makin cerdas malah makin bodoh. Jadi kita disuruh-suruh mau, asagolo mau. La haula wala quwata illa billah. Nah, jadi kita itu jangan mau didoktrin, jangan mau ditipu dengan embel-embel zuriat baginda Nabi SAW. Ingat ya, orang yang paling mulia di sisi Allah bukan karena nasab, bukan karena keturunan, bukan karena harta, melainkan adalah karena takwa. Jadi kalau kita melihat orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, tapi akhlaknya, kalau kemudian orangnya sering mencaci maki, apa yang harus kita hormati orang semacam itu, teman-teman? Ya, apa yang harus kita hormati? Yang kita harus hormati seseorang itu adalah karena akhlaknya dan ilmunya. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang disampaikan ya. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.